Setiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita nyanyikan bait yang ketiga, tak ku sesalkan hidupku, sebab engkau tetap dekat, tanganmu yang kupegang erat. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab engkau tetap dekat, tanganmu kupegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara, mari kita mengambil waktu teduh. Biarlah kita memikirkan bagaimana Tuhan telah menjaga kita dan menguatkan langkah-langkah kita. Biarlah dalam ibadah ini kita pun dikuatkan kembali oleh Tuhan dan mendapatkan pengharapan yang baru. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Shalom. Memasuki bulan Agustus, Bapak Ibu Saudara bisa mulai melihat kita sudah akan merayakan hari kemerdekaan kita pada 17 Agustus nanti. Dalam anugerah Allah kita dapat bersama-sama datang dengan damai, dengan tenang beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Oleh karena itu mari kita dengan sukacita dan ucapan syukur, kita menikmati ibadah kita dan kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita ikuti seruan pemazmur yang mengajak kita untuk datang menyembah Tuhan, berkata demikian. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Biarlah engkau ditinggikan mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mari kita pujikan, ku pujimu Tuhan. I will give thanks to Thee, O Lord among the people. I will sing praises to Thee among the nations. For Thy steadfast love is great, is great. Oh God, be exalted, oh God, above the heavens. Let Thy glory be over all the earth. Be exalted, oh God. Let Thy glory be over all the earth. Ku pujimu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, kasih-Mu tak berubah, melebihi langit, kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia.
kita bahwa satu saat Allah Bapa kita disembah oleh semua bangsa di bumi dan di surga. Keberadaan kita di negara Indonesia menjadi warga negara sekaligus adalah umat tebusan Allah, anak-anak, yang merupakan tugas kita untuk berdoa syafaat bagi bangsa kita. Supaya Allah menyatakan belas kasihannya dan segala suku bangsa di dalam negara kita juga bisa mengenal Kristus. Mari kita naikkan satu pujian merupakan doa kita. Supaya kemurahan Allah dinyatakan dan kemuliaan ada di tengah-tengah bangsa kita. Kita naikkan permohonan kita, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kami tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di negeri tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di negeri tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Amin. Paduan suara Sharon akan membawakan sebuah pujian yang mengingatkan kita bahwa dalam Yesus kita mendapatkan kemerdekaan dari perbudakan dosa. Dan akhirnya nanti adalah kemenangan yang kekal. Dan kita juga bersyukur untuk kesatuan negara Republik Indonesia yang memberikan kita kebebasan untuk beribadah. Kiranya melalui pujian ini kita turut mendoakan agar Tuhan memberkati negara kita dan seluruh pemerintahannya pun dijaga oleh Tuhan.
kasih untuk paduan suara Sharon, memberikan kita semangat untuk terus maju untuk Tuhan.
Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita kembali menghadap kepada Tuhan, menyadari keberadaan kita yang memerlukan belas kasihan dan pengampunan daripada Tuhan. Karena hidup kita dan negara kita yang masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kita akan memasuki pengakuan dosa, kita nyanyikan pujian kasih yang ajaib. Kita bangkit berdiri. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku. Berkat yang ajaib, bagai sinar fajar merekah. Siapakah seperti Engkau, Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Kiranya Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam laut yang dalam. Bapak Ibu yang terkasih, marilah saat ini kita mengambil waktu pribadi, kita mau berdoa mohon ampun untuk setiap dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Kita berdoa. Kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami. Karena kami sudah berdosa dan mengkhianati Engkau. Karena kami sudah melakukannya, bukan hanya dalam perbuatan-perbuatan kami, bukan hanya dalam perkataan-perkataan kami, tetapi juga di dalam niat, di dalam hati dan pikiran kami. Kami seringkali menyangkali keberadaanmu, menyangkali kuasamu, menyangkali kedaulatanmu dalam hidup kami setiap hari. Kami datang menyadari kelemahan kami ini. Tidak ada yang bisa kami banggakan dari diri kami sendiri. Tidak ada yang bisa membuat kami merasa mampu dan hebat. Karena kami begitu gampang tergoda dan jatuh lagi dalam dosa. Oleh karena itu kami datang. Bukan atas nama kami sendiri, tapi kami datang di dalam nama Yesus Kristus, Putramu yang sudah mati untuk setiap dosa-dosa kami. Sehingga kuasa dosa itu tidak lagi berkuasa atas kami. Kami datang mohon ampun.
karena Engkau memberikan pengampunan kepada setiap kami yang datang mohon ampun di dalam nama Yesus. Kami mohon, berikan kami kemauan-kemauan yang baru. Berikan kami hati yang merindukan kehendak-Mu. Beri kami kegalauan ketika kami tidak mampu melakukan kehendak-Mu. Beri kami kesedihan, kedukaan ketika kami jatuh lagi di dalam dosa, ya Tuhan. Kami mau hidup untuk menyembah, untuk memuliakan Engkau. Dan biarlah ini menjadi sukacita yang kami inginkan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkenanlah kepada kami, dengar doa kami ini, dan pulihkan kami kembali. Demi Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Dengarlah janji pengampunan dosa buat kita semua. Jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Marilah kita menanggapi pengampunan Tuhan, bersukacita, mengangkat pujian kasih yang ajaib bait yang ketiga. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya, terang Injilnya yang memberi hikmat kekuatan, walau dalam gelap Dia memberi terang, Dia memberi terang, terang salibnya. Ku mau serahkan hidup, ku memuliakannya, menuntun mereka kepadanya. Marilah saat ini sambil tetap berdiri, kita menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang sudah dikerarkan oleh gereja di sepanjang abad dan tempat, dengan satu pengakuan iman yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Yohanes Adri, Ketua Sinode GKY. Kami silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan pagi ini, kami bisa bersama-sama beribadah. Kami bisa memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan juga memberi kesempatan kami mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, ajarilah kami, supaya kami bisa hidup selalu senantiasa berpadanan dengan firman Tuhan. Berkati waktu kami merenungkan firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, kita akan membaca ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17. Saudara yang membawa Alkitab atau saudara memakai gadget saudara, kita akan membaca dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17 saya akan bacakan untuk kita sekalian.
Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Setelah sampai demikian jawab pembacaan firman, yang berbahagia mereka bukan hanya membaca, mendengar, tetapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Setelah pertanyaan, what is freedom? Apa itu kebebasan? Apa sih itu kemerdekaan? Setelah pertanyaan yang mungkin masih ditanyakan oleh banyak orang saat ini. Sudah tidak sedikit orang sepakat dengan pandangan atau definisi yang seperti ini. Apa itu kebebasan? Apa itu freedom? Setelah pandangan umum atau definisi umum, kebanyakan orang mendefinisikan freedom itu kebebasan adalah mampu melakukan apapun yang Anda inginkan tanpa kekangan atau halangan atau hambatan. Jadi dengan kata lain, orang yang bebas adalah orang yang bisa melakukan apa yang dia inginkan tanpa ada orang lain, tanpa ada aturan, tanpa ada hukum, tanpa apapun yang menghalanginya. Sesuai yang dikasih oleh Tuhan, mari kita coba pikirkan dan renungkan definisi ini. Apakah betul orang yang mampu melakukan apapun yang dia inginkan itu benar-benar bebas? Apakah kebebasan itu berarti melakukan apapun yang kita inginkan tanpa kekangan? Itu freedom. Saudara, saya coba berikan satu perbandingan. Seseorang ingin belajar piano. Sudah dia punya kebebasan. Dia mau belajar dari dirinya sendiri, ya. Terus memukul atau mengetuk tuts-tuts piano itu dengan seenaknya, sembarangan, apapun yang dia inginkan. Dan sudah tahu bunyi apa yang akan muncul? Ataukah orang ini bersedia dibimbing oleh seorang instruktur piano yang hebat, diarahkan, diberi arahan, diberi hal-hal masukan untuk dia bisa mengendalikan dirinya. Sehingga kemudian dia makin belajar, makin bisa dengan baik memainkan piano itu, dan bisa muncul alunan musik yang indah. Mana yang lebih baik? Saudara tahu jawabannya. Ya, saudara tahu jawabannya. Jawabannya jelas sekali, instruktur piano ini membantu orang ini mengendalikan atau mengekang tindakannya. Sehingga dia bisa menggunakan piano itu sebagaimana mestinya. Ada disiplin, ada kekangan. Dan itu diperlukan untuk bisa menghasilkan alunan musik yang indah. Atau contoh lain, seorang penerjun payung, terjun dari ketinggian 10.000 kaki, dan berkata, saya mau bebas, I want to be free. Dan tidak perlu ada parasut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia tidak boleh lupa, dia terikat dengan hukum gravitasi. Justru pada saat dia bersedia menerima tanda kutip kekangan parasut itu, justru dia bisa menikmati kebebasannya waktu terjun payung dan melihat pemandangan yang indah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebebasan itu sesungguhnya datang dari ketundukan pada kekangan atau kendali yang benar. Bukan dari penolakan terhadap kekangan. Itulah sebabnya yang namanya boundaries atau batasan itu diperlukan untuk kebebasan yang benar, yang sejati. Saudara, kekristenan itu memahami kebebasan atau freedom itu bukan sebagai soal melakukan apa yang Anda inginkan tanpa kekangan, tanpa batasan. Tetapi bagaimana kita ini bisa menanamkan, bagaimana kita bisa mengembangkan keinginan yang benar dan hidup yang benar di dalam batasan ketaatan pada kehendak Allah. Dengan kata lain, kebebasan terjadi justru ketika kita ini selaras dengan
kehendak Allah. Kehendak Allah itulah yang boleh dikatakan seperti kekangannya, seperti constraint-nya. Dan kita diberi kebebasan. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Petrus tadi di ayat 16. Dia berkata begini, hiduplah sebagai orang merdeka, orang bebas, free man. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, saya ingin saudara perhatikan kalimat pertama, kalimat terakhir. Hiduplah sebagai orang bebas. Ya, saudara, orang Kristen memiliki kebebasan. Kenapa? Kita manusia, diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, diberi kebebasan. Kita bukan robot, kita manusia. Tetapi orang Kristen sudah memiliki kebebasan yang lain, yaitu kita bebaskan dari dosa, dari ikatan dosa. Ya, saudara bisa membaca itu baik di Roma pasal yang ke-6, 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa, Galatia 5 ayat 1, Kristus telah memerdekakan kita. So, jadi kita ini orang bebas. Tapi saudara perhatikan paradoksnya ini. You are free, yes, but at the same time, you are God's servant. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebebasan ada di dalam batasan engkau sebagai God's servant atau God's slave. Saudara, ini satu status yang paradoks kan. You are free, yes, but at the same time you are not free. Pada saat yang bersamaan engkau tidak bebas. Kenapa? Karena engkau sesungguhnya menjadi hamba Tuhan, hamba Allah. Jadi ini bicara kebebasan bagi orang Kristen, bebas ya, tetapi dalam kaitan dan batasan sebagai the servant of God, hamba Allah, budaknya Allah. Jadi kebebasan bagi orang Kristen bukan perpindahan dari perhambaan pada satu keadaan otonomi penuh, tanpa batasan, bukan. Kebebasan bagi orang Kristen adalah perpindahan dari satu perhambaan kepada perhambaan yang lain. Dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menarik sekali istilah hamba Allah di sini bukan dipakai seperti sekarang kita ini. Umumnya kita selalu memakai ini untuk para rohaniwan. Pendeta, guru Injil, itulah hamba-hamba Allah. Tapi Petrus di sini bicara untuk semua orang percaya. Semua kita ini disebut sebagai the servants of God, hamba-hamba Allah. Saudara, apa artinya menjadi hamba Allah? Seorang hamba itu sadar seluruh keberadaan dirinya itu milik tuannya. Seorang hamba sadar dia tidak punya hak sepertinya untuk dirinya, karena secara keseluruhan dirinya itu diatur, dikontrol oleh sang tuan, sang master itu. Dan yang dituntut dari seorang hamba jelas sekali, yaitu adanya total obedience, ketaatan secara total. Tidak ada satu bagian pun dalam kehidupan seorang hamba yang dia berani berkata begini, Tuhan kau nggak perlu ikut campur nih. Ini bagian aspek ini aku atur sendiri. Bagian ini Tuhan silakan atur nih. Tetapi bagian ini saya atur sendiri. Seorang hamba tidak seperti itu. Maka kita tidak memisahkan yang sakral dan yang sekuler. Seringkali orang membedakan itu. Yang sakral suci, bagian rohani, silakan Tuhan atur nih. Yang bagian sekuler, duniawi ini, Tuhan gak perlu atur. Sesuai yang dikasih oleh Tuhan seorang hamba, tidak seperti itu nih. Karena seorang hamba dipanggil untuk menghidupi seluruh kehidupannya ini, di bawah pengawasan Tuhan yang melihat. Bahasa Latin yang dipakai seringkali sudah dengar adalah coram Deo. Kita ini di hadapan Allah. Kita di hadapan wajah Allah. Jadi saudara, kebebasan bagi orang Kristen bukan otonomi penuh. Bukan independensi penuh. Seolah-olah diri kita lah yang menjadi pengatur, pengontrol segala sesuatu. Dan diri kita lah yang melakukan apa yang kita mau lakukan tanpa ada orang lain yang berhak. Atau apapun yang berhak untuk mengaturnya atau mengontrolnya. Kebebasan bagi orang percaya adalah kebebasan yang dilakukan di bawah otoritas Allah nih. Maka karakteristik utama dari seorang hamba itu adalah ketaatan. Maka true freedom, kebebasan yang benar yang sejati, itu konsisten dengan ketaatan pada kehendak Allah nih. Dan justru dalam pengaturan dalam kehendak Tuhan itulah kita justru bisa menikmati kebebasan itu dengan baik. Seperti seekor ikan, dia dikelilingi, dibatasi oleh air. Lalu ikan ini berpikir, saya kepingin bebas keluar dari air. Maka dia kalau bisa dia loncat keluar. Sudah tahu apa yang akan terjadi ketika dia ada di daratan tanpa air? Dia menggelepar-gelepar dan bisa mati. Tapi seandainya dikembalikan nih ke air. Sudah bisa lihat dengan bebas dia bisa bergerak. Dengan cepat dia bisa bergerak. Dia bisa melakukan apapun yang dia tidak bisa lakukan ketika dia di daratan.
Saudara, kenapa? Karena air ini sadar atau tidak membatasi dia. Saudara, kalau saya boleh berikan satu perbandingan, sepertinya kehendak Allah inilah seperti air ini loh. Saudara, pada waktu kita berada di luar itu, justru sesungguhnya kita sedang berada di dalam satu bahaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Petrus tidak hanya bicara freedom, tapi dia juga bicara responsibility, tanggung jawab. Karena kebebasan yang benar harus disertai dengan tanggung jawab. Dia mengatakan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Jadi keseimbangan kebebasan diimbangi oleh tanggung jawab. Itu tanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Orang yang menyalahgunakan kebebasan adalah orang yang menyalahgunakan tanggung jawabnya. Apalagi kalau dia lakukan itu dengan satu tujuan yang jahat. Jadi setelah kebebasan Christian freedom, itu kebebasan betul dari dosa. Tetapi bukan kebebasan untuk berdosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang yang bernama William Barclay pernah berkata begini. Kebebasan Kristen tidak berarti bebas melakukan apa yang kita suka. Tapi kebebasan Kristen berarti kebebasan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita tahu ini benar dan harusnya kita lakukan. Kita lakukan. Dengan kebebasan. Tanpa paksaan, tanpa halangan, tapi kita tahu. Memang ini harus saya lakukan. Bukan saya mau melakukan apapun yang saya suka. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa hubungan pembukaan ini dengan tema hari ini menjadi warga negara yang baik? Apa hubungannya? Saudara, perhatikan bahwa ketika Rasul Petrus bicara freedom di ayat 16, dia bicara dalam kaitan dengan panggilan kepada orang-orang percaya untuk tunduk kepada lembaga manusia, khususnya di sini bicara tentang pemerintah, kaisar dan gubernur-gubernur. Penguasa tertinggi maupun juga penguasa-penguasa yang di bawah kaisar ini. Pejabat-pejabat lokal, katakanlah seperti itu, yang memang punya wewenang dalam otoritasnya di pemerintahan. Saudara perhatikan, sesungguhnya kaitan ayat 13, ayat 16 adalah seperti ini. Kalau bahasa Indonesia menerjemahkan hiduplah sebagai orang merdeka, hiduplah sebagai hamba Allah. Sesungguhnya kata hiduplah itu tidak ada. Harusnya sebagai orang merdeka, sebagai hamba Allah, dihubungkan dengan tunduklah. Tunduklah sebagai orang merdeka. You are free. Betul, engkau memiliki kebebasan. Engkau bisa mau tunduk atau tidak tunduk. Engkau mau bayar pajak atau tidak. Engkau mau ikuti aturan atau tidak. Engkau mau mematuhi hukum-hukum di negara ini atau tidak. You are free. Tapi ingat, you are the servant of God. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat, kita tunduk itu bukan karena kita harus tunduk. Tetapi kita tunduk kenapa? Karena kita memilih untuk melakukannya dengan sukarela. I am free. Saya bebas nih. Saya betul memang bisa tidak mau tunduk. Tetapi saya mau tunduk. I am free. Saya bebas. Tapi kebebasan saya adalah kebebasan di dalam parameter saya ini hamba Allah. Maka saudara, ketundukan kita kepada pemerintah itu kaitan erat dengan ketundukan kita kepada Allah. Relasi kita dengan pemerintah ditentukan oleh relasi kita dengan Allah. Kenapa? Karena kita adalah hamba-hamba Allah. Maka tepatlah kalimat yang mungkin cukup sering kita dengar. Orang Kristen yang baik seharusnya menjadi warga negara yang baik. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Tuhan ini disebut apa? You are free but you are servant of God. Maka tunduklah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelas sekali orang Kristen yang baik, yang punya relasi dengan Tuhan adalah orang yang seharusnya menjadi good citizens. Bahkan saya berani berkata begini, untuk orang-orang yang terlibat di dalam dunia politik, orang Kristen yang masuk dalam dunia politik, menjadi politikus. Pertama-tama dia harusnya menjadi orang yang percaya kepada Allah, tunduk kepada Allah, mentaati Allah, dan takut kepada Allah di atas segalanya. Jikalau dia lebih takut kepada pejabat pemerintah, dia lebih takut kepada pemerintah, dia tidak akan bisa menjadi seorang politikus yang baik.
Itu perspektif kita dari perspektif Kristen. Saudara, kata kerja tunduk itu memang artinya patuh, taat. Seperti seorang prajurit taat pada komandannya. Tetapi ketundukan di sini bukan pengertian taat total tanpa batas. Membabi buta, bukan itu. Kenapa? Ingat kita ini hamba Allah. Ya, ketaatan kita utamanya adalah kepada Allah. Maka pemerintah tidak memiliki otoritas mutlak atas orang percaya. Artinya begini, jikalau satu waktu pemerintah meminta orang Kristen melakukan sesuatu kejahatan, satu tindakan dosa, atau tidak boleh menyembah Allah lagi, setelah di dalam hal ini orang Kristen berhak untuk tidak taat. Inilah yang sering disebut sebagai civil disobedience, pembangkangan secara sipil dalam kasus-kasus tertentu. Rasul Petrus yang menulis kalimat ini pernah mengalami itu kan, di Kisah Rasul pasal 4, pasal 5. Di hadapan mahkamah agama, diminta apa? Tidak boleh lagi memberitakan Yesus. Tidak boleh lagi menyebut nama Yesus. Saudara, Petrus berkata apa? Kami harus lebih taat pada Allah daripada kepada manusia. Maka di dalam kasus-kasus tertentu, saudara bisa dimungkinkan apa yang disebut sebagai civil disobedience. Tapi itu tidak dibicarakan dalam perikop kita hari ini. Hari ini lebih bicara tentang civil obedience, ketundukan atau ketaatan kita kepada pemerintah. Tunduk berarti mengakui, menerima. Memang ada struktur hierarki otoritas yang diberikan Allah dalam pemerintahan. Dan kita bertindak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu. Maka kita menerima otoritas memang yang diberikan untuk para penguasa di pemerintahan ini. Kita mematuhi hukum-hukum yang diberikan, kita menghormati para penguasa, kita tidak bertindak hal-hal yang merusak akan pemerintah atau negara kita, dan kita lakukan hal-hal lainnya yang baik untuk pemerintahan kita. Dan satu hal yang positif yang harusnya dilakukan oleh gereja, dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita dipanggil untuk berdoa. Ya kan, 1 Timotius pasal 2. Berdoa untuk pemerintah, berdoa syafaat untuk negara kita nih. Itu panggilan untuk saudara dan saya. Saudara, beberapa hal yang saya ingin ajak saudara renungkan dalam bagian menjadi warga negara yang baik dalam ketundukan pada pemerintah. Beberapa hal itu adalah, pertama, saudara, kita tunduk pada pemerintah karena Tuhan. Bahasa Inggrisnya for the Lord's sake. Ya, ayat 13 jelas sekali. Tunduklah karena Tuhan. Pada semua lembaga manusia. Saudara, Tuhan di sini kemungkinan menunjuk pada Tuhan Yesus. Orang Kristen tidak tunduk pada lembaga manusia atau lembaga pemerintah karena hanya ingin tunduk. Atau punya sifat memang gampang tunduk. Atau karena pemerintah mengharuskan untuk tunduk. Saudara, bukan. Utamanya kita tunduk kenapa? Karena Dia, karena Tuhan, karena Kristus. Jadi kita tidak melihat diri kita sendiri terlebih dahulu untuk melihat apa yang kita mau lakukan atau dilakukan. Kita juga tidak melihat lembaga pemerintah lebih dulu, seolah-olah ini yang memaksa saya untuk tunduk. Tetapi pertama-tama kita melihat pada Tuhan. Kita tunduk demi Dia, for the Lord's sake. Kita tunduk pada orang-orang yang berwenang dalam pemerintahan. Utamanya karena apa? Karena hormat kita, ketundukan kita, devosi kita pada Kristus. Bukan karena orang-orang yang duduk dalam pemerintah itu kita sukai. Atau teman kita, atau yang kita dukung. Bukan. Bukan juga karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan itu menyenangkan kita, cocok dengan kita. Kita bisa dukung, bukan. Tapi ketundukan itu mula-mula adalah apa? For the Lord's sake. Saudara, pada waktu Petrus menulis bagian ini, yang sedang menjabat sebagai kaisar saat itu, di kerajaan Roma, Kaisar Nero. Sudah tahu cerita tentang Kaisar Nero kan? Kaisar yang begitu kejam, kaisar yang begitu boblok, kaisar yang begitu amburadul. Saudara, kepada kaisar yang seperti ini, Petrus berkata apa? Tunduklah. Saudara, ini dilema politik yang selalu kita hadapi. Orang-orang yang duduk dalam pemerintahan belum tentu orang-orang yang menurut kita, itu cocok dia di sana. Wah, dia ini memang pilihan Tuhan. Saudara, dilema politik yang kita hadapi ini. Tetapi dalam dilema politik yang seperti ini, Petrus tetap memerintahkan orang percaya untuk tunduk pada para penguasa itu. Saudara, kenapa? Karena ketundukan kita meyakini bahwa pemerintah ditetapkan oleh Tuhan, dan memberontak melawan pemerintah adalah memberontak melawan ketetapan Allah. Saudara bisa baca itu di Roma 13, ayat 1 dan ayat 2.
Ketundukan kita pada lembaga pemerintah menjadi tindakan penghormatan kita atas otoritas Tuhan kepada lembaga tersebut. Maka kita bisa berkata kepada seorang penguasa, saya tunduk kepada Bapak atau Ibu, saya menghormati Bapak atau Ibu, tetapi bukan demi Bapak atau Ibu. Saya menghormati Bapak atau Ibu demi Tuhan. Saya menghormati Bapak atau Ibu karena Tuhan memiliki Bapak atau Ibu dan memerintah Bapak dan Ibu dan berdaulat mengangkat Bapak dan Ibu untuk masa yang terbatas ini dan memberi Bapak dan Ibu kepemimpinan yang kalian bisa miliki. Demi Dia, demi kemuliaannya, dan karena otoritasnya yang sah atas diri Bapak atau Ibu, saya tunduk, saya menghormati. Jadi maka dalam ketundukan kita misalnya membayar pajak atau kita mentaati aturan hukum lalu lintas. Bukan karena kita takut ketangkap atau kita takut dihukum, bukan. Utamanya for the Lord's sake. Karena kita hamba Tuhan. Ketundukan kita karena Tuhan juga bisa dalam arti karena kita mengikuti ajaran dan teladan Tuhan Yesus sendiri. Yesus pernah berkata kepada orang yang bertanya boleh bayar pajak atau tidak. Yesus berkata dengan jelas sekali, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Kita tidak pernah melihat bagaimana Yesus itu mengorganisir, memimpin, ikut serta dalam satu pawai atau protes atau kampanye politik yang mengkritik atau yang ingin untuk menjatuhkan pemerintah. For the Lord's sake, artinya ketundukan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, setelah kita tunduk pada pemerintah dengan menyadari tujuan baik adanya pemerintah. Saudara, Petrus tidak sedang mendiskusikan mana pemerintah baik, mana pemerintah yang tidak baik. Dia tidak mendiskusikan itu. Dia bicara secara umum, atau mungkin kita boleh sebut, dia bicara secara ideal. Pemerintah harusnya seperti ini. Yaitu to keep order in society. Ya, menjaga ketertiban kebaikan di masyarakat, dan itu yang dia katakan. Pemerintah ada, di ayat 14 dikatakan apa? Untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat, memuji orang-orang yang berbuat baik. Saudara, pemerintah ada untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebaikan ini. Pemerintah menghukum mereka yang berbuat jahat, bukan kita dengan tangan kita yang menghakimi dan menghukum. Tapi pemerintah. Maka kita berikan dukungan untuk pemerintah menjalankan tugas itu. Pemerintah memuji, menghormati mereka yang berbuat baik. Betul, pemerintah mungkin tidak bisa mengubah orang, merehabilitasi orang jahat. Tapi paling tidak pemerintah masih bisa meningkatkan perilaku moral. Bahkan Paulus itu berkata di Roma 13, istilah lebih tajam lagi. Paulus berkata apa? Pemerintah hamba Allah untuk kebaikanmu. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi sesudah melalui otoritas yang diberikan pada pemerintah, sesungguhnya Allah itu menjaga ketertiban di dunia untuk kebaikan bersama. Saudara, memang betul tidak ada pemerintah manapun yang ideal, yang bisa melakukan tujuan ini ideal 100%. Petrus sadar itu. Dia pasti ingat cerita di Perjanjian Lama. Ada orang atau raja seperti Firaun yang jahat, Nebukadnezar yang jahat. Dia tahu itu. Ada orang-orang Kristen di zamannya yang dianiaya oleh pemerintah. Dia tahu dan melihat bagaimana Yesus Kristus sendiri diadili secara tidak adil. Petrus tahu. Yakobus temannya itu dihukum mati oleh pemerintah. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, dia tahu ini. Tetapi kita melihat saudara sekalipun ada pemerintah tidak ideal. Ada pemerintah yang mungkin sangat menindas. Tetap adalah pemerintah yang bisa mengendalikan kejahatan sampai batas tertentu. Dan mencegah masyarakat itu tidak jatuh pada anarki total. Penguasa yang tidak kompeten pun bisa mempromosikan ketertiban, mempertahankan standar kebaikan. Dan itu lebih baik daripada kekacauan. Kita mungkin tidak setuju dengan metode mereka, tetapi pemerintah masih Tuhan bisa pakai untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Saya setuju seorang yang bernama Mark Dever pernah berkata begini, almost any government is better than no government. Hampir semua pemerintahan itu lebih baik daripada tidak ada pemerintahan sama sekali. Bahkan ada orang berkata bad government, pemerintah yang buruk,
masih lebih baik daripada tidak ada pemerintahan. Saudara bisa bayangkan tinggal di satu negara, gak ada penguasa. Setiap orang berhak lakukan apa yang mereka bisa lakukan. Saudara akan melihat bukan akan ada ketertiban, tapi chaos, kekacauan. Saudara memang betul, tidak ada pemerintah yang ideal, tetapi bayangkan kalau tidak ada otoritas manusia di satu negara, dipadukan dengan kecenderungan manusia yang berdosa, maka tidak mungkin akan bisa membawa kepada kesejahteraan dan kedamaian. Maka kita harus melihat pemerintah sebagai salah satu anugerah umum dari Allah, God's common grace, anugerah Allah umum. Di dalamnya Tuhan itu mau untuk pemerintah itu menjunjung tinggi ketertiban dan kebaikan. Ketiga, kita tunduk pada pemerintah dengan menjadi warga negara yang berbuat baik. Saudara, di ayat 15, Petrus berkata begini, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Orang bodoh di sini bukan bodoh intelektualnya, tapi orang bodoh orang-orang yang tidak mengakui Tuhan, tidak percaya Tuhan dan sebagainya. Dan orang-orang yang saat itu banyak sekali menyerang kekristenan, memfitnah, mencerca dan sebagainya. Saudara perhatikan, Petrus tahu ada orang-orang ini di masyarakat. Dan di setiap masyarakat selalu ada orang-orang seperti ini. Orang-orang yang bodoh, dalam pengertian bukan bodoh intelektualnya, tapi orang yang ateis, yang tidak percaya Tuhan, tidak mengakui Tuhan, orang-orang yang ignorant, orang-orang yang picik pandangannya, termasuk orang-orang yang kemudian dengan radikal, saudara, menyerang kekristenan. Ada nih, Petrus tidak menyangkal itu. Tapi saudara perhatikan, Petrus tidak mengatakan begini, ayo bereskan masalah ini. Bagaimana pemerintah menangani orang-orang yang picik, yang bodoh seperti ini? Saudara, fokus dari Petrus bukan kepada gimana yang menghadapi orang-orang ini. Gimana menyelesaikan atau menyingkirkan orang-orang yang radikal seperti ini. Enggak. Dia tetap berkata apa? Berbuat baik. Milikilah cara yang hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena apa? Inilah kehendak Allah. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu orang berkata begini, we must do good even if we do not like who is ruling over us. Kita tetap harus berbuat baik. Sekalipun kita tidak suka siapa yang memerintah atas kita. Bukan karena pemerintah tidak ideal, kita tidak sukai, pejabatnya kita benci. Lalu kemudian kita, udahlah saya nggak perlu berbuat baik. Biar pemerintah ini hancur, kacau. Berbuat baik menggambarkan sikap kita terhadap orang lain yang ditunjukkan dalam cara kita bertindak untuk kebaikan orang lain dan dalam situasi apapun. Saudara dan saya dipanggil untuk mengupayakan itu. Tuhan pernah berkata kepada orang-orang Israel yang dibuang ke negara lain. Di Perjanjian Lama, Nabi Yeremia mencatat ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu. Saudara, ini bukan kota asal mereka, bukan tanah air mereka. Dan mereka ada di negara tempat lain, dibuang oleh Tuhan sebagai bentuk disiplin. Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, berdoalah untuk kota itu pada Tuhan, dan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Itu panggilan. Saudara, dan saya tahulah apa yang harus kita lakukan dalam kebaikan kita di tengah-tengah masyarakat. Banyak hal. Petrus tidak definisikan berbuat baik itu loh ini. Enggak. Karena saya percaya, karena dia percaya kita itu tahu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau memang harus bayar pajak, kita bayar pajak. Kalau harus mematuhi hukum lalu lintas, kita patuhi. Dan berbagai hal baik. Kalau kita menolong, ada bencana, dan kita kemudian bersama-sama kemudian kumpulkan dana untuk menolong orang yang kesusahan dan sebagainya. Berbuat baik, cakupannya luas sekali. Tapi memang itulah panggilan. Ketundukan kita pada pemerintah dibuktikan dengan kita tetap berbuat baik. Sekalipun kita berada di tengah-tengah pemerintahan yang mungkin tidak ideal bagi kita. Sebagai penutup, saya ingin mengutip Thomas Jefferson, mantan Presiden Amerika Serikat. Pernah berkata seperti ini. Alasan mengapa kekristenan adalah sahabat terbaik pemerintah adalah karena kekristenan adalah satu-satunya agama yang mengubah hati.
Kalimat dari abad 19. Mungkin sudah dianggap kuno sekali. Tapi saya percaya dia sebagai orang Kristen berani berkata itu karena dia tahu. Kalau ada orang-orang Kristen yang memang diubah hatinya oleh Tuhan. Melalui agama yang dia ikuti atau dipercayai. Orang-orang ini digambarkan seperti sahabat terbaik untuk pemerintah. Mari kita berdoa. Tuhan berkati firman-Mu untuk jadi pedoman untuk hidup iman kami sebagai orang percaya, sebagai orang merdeka, tetapi juga sebagai hamba Allah. Biarlah kami selalu ingat panggilan kami sebagai warga negara yang baik. Jangan masalah iman dan kerohanian hanya berpengaruh untuk kehidupan privat kami dan tidak mempengaruhi kehidupan publik kami. Justru di tengah-tengah keadaan yang mungkin tidak ideal, ruang publik yang tidak ideal, kami tetap dipanggil menjadi saksi Tuhan di ruang publik. Berkati firman-Mu, jadi pedoman untuk kami sebagai warga negara, khususnya negara kami tercinta Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Bisa menggunakan QR Code atau juga dengan amplop. Pujian, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk tanah air yang begitu indah yang kami miliki, di mana kami dapat tinggal. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan terus topang hari demi hari yang kami lalui. Segala kecukupan yang telah Tuhan sediakan, kami sadari bahwa itu semua adalah berkat Tuhan yang tidak ada akhirnya dalam hidup kami.
Tuhan, saat kami memberikan persembahan merupakan bagian daripada yang Engkau telah berikan kepada kami terlebih dahulu. Kami juga memohon supaya apa yang telah kami berikan bisa menjadi alat yang membawakan suatu kesukaan kepada orang-orang yang kami layani melalui gereja ini. Biarlah Tuhan, keberadaan kami sebagai warga negara, sebagai tubuh Kristus di tengah-tengah area di mana kami tinggal, menjadi satu kesaksian yang indah dan orang-orang dapat melihat kebesaran Tuhan melalui pekerjaan gerejamu di tempat ini. Berkati dan layakan semua yang telah kami kumpulkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mencari wajahmu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, saudara boleh kembali ke gereja beribadah kepada Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan dan juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang melayani, kepada Pendeta Yones Adri Hartopo, Ketua Umum Sinode GKY yang melayani 3 kebaktian hari ini, dan juga Paduan Suara Sharon, rekan-rekan lain melayani di mimbar maupun di belakang mimbar. Saudara sekalian, dalam kesempatan ini kami juga ingin menyambut kalau di antara saudara pertama kali beribadah di GKY Puri Indah. Kalau saudara tidak berkeberatan, yang pertama kali boleh berdiri di tempat saudara, kami ingin berkenalan dengan saudara. Sebelah kanan saya, apakah ada? Ya, tidak ada ya. Sebelah tengah, tidak ada juga. Sebelah kiri. Di atas balkon, apakah ada? Ya, kalau tidak ada, kita semua berdiri dan memberi salam ya kepada saudara di kiri kanan depan belakang kita. Terima kasih, silakan duduk kembali. Gereja kita punya satu bidang pelayanan disebut dengan kadre. Kadre akan mengadakan pelatihan bagaimana menggunakan CPR and AED. Diadakan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus. Pembinaan akan dibawakan oleh Dr. Titin Secapramana dan tim pelatih CPR dan AED. Pendaftaran kepada tata usaha gereja. Kita lihat cuplikan sikatnya. Serangan jantung merupakan penyakit yang bisa menimpa siapa saja, alias tidak memandang usia. Semakin bertambah usia seseorang, semakin tinggi resiko terkena penyakit jantung. Jika ada salah satu anggota keluarga mengidap penyakit jantung, maka anggota keluarga lainnya juga dapat beresiko mengalami gejala serangan jantung. Lalu bagaimana pertolongan yang tepat pada saat terjadi serangan jantung?
Tapi kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan selain teriak dan menangis? Ya, saudara sekalian, ikut pelatihannya oleh Dr. Titin, disediakan free snack dan lunch. Silakan mendaftarkan diri. Pelatihan diadakan hari Sabtu tanggal 24 Agustus. Kita juga bersyukur MA Marriage Enrichment gereja kita kembali akan menyelenggarakan ini untuk kali ke-39 ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang sudah menikah usia 5 tahun ke atas boleh mendaftarkan diri karena mengikuti seminar atau acara MA ini kita akan mendapatkan banyak berkat menggali bagaimana memperkaya keluarga kita. Diadakan pada tanggal 22 sampai 24 November tahun ini di Wisma Shalom di Lembang, Jawa Barat. Kita lihat cuplikan videonya. Cerahnya hari ini di saat Engkau hadir, Yesus. Kami berdua telah mengikuti MA dan kami sangat diberkati perkaya pernikahan saudara melalui MA yang akan datang ini. Kita tidak perlu tunggu keluarga kita bermasalah baru mencari pertolongan. Justru ketika keluarga kita dalam keadaan baik, kita berkumpul bersama belajar menggali harta karun yang lebih besar dari keluarga kita. Jadi saya dorong saudara yang sudah menikah 5 tahun ke atas boleh ikut dan bisa mendaftarkan diri kepada Ibu Ana. Saudara, Komisi Pasutri juga akan mengadakan persekutuan pada tanggal 24 Agustus hari Sabtu di Max One Anyer bersama dengan Guru Injil Wiwik Suryaningsi. Biaya pendaftaran 11 tahun ke atas 175.000, anak 5 sampai 10 tahun 75.000, anak di bawah 5 tahun gratis. Pendaftaran ditutup tanggal 18 ya. 18 Agustus. Kita lihat cuplikan videonya. Pasutri, saya ikut hari Sabtu 24 Agustus. Kebaktian doa tanggal 21 Agustus kita akan khusus berdoa bagi bangsa dan negara dalam rangka Hari Kemerdekaan. Kami dorong saudara untuk hadir bersama untuk berdoa bagi bangsa dan negara tanggal 21 Agustus. Bimbingan pranikah akan dimulai lagi mulai tanggal 29 Agustus. Akan ada 10 kali pertemuan secara on-site. Bagi pasangan yang ingin melakukan pemberkatan pernikahan di gereja, wajib mengikuti bimbingan ini. Pendaftaran terakhir tanggal 25 Agustus kepada tata usaha gereja. Kita mengucapkan selamat kepada keluarga Bapak Anton Suwito dan Ibu Sancia Teresa, dikaruniai anak kedua dengan nama Jenis Ariel Suwito,
lahir pada tanggal 1 Agustus. Jenis adalah cucu ketiga dari Bapak Hartoyo dan Ibu Trivina. Selamat. Kita juga ucapkan selamat kepada keluarga Bapak Chen Ho Kang dan juga Ibu Luciana Yong telah dikaruniai anak pertama dengan nama Jeriel Tanayang. Lahir tanggal 7 Agustus dan merupakan cucu ketiga dari Bapak Doni Yong dan Ibu Liani Purwa. Selamat kepada keluarga yang berbahagia. Kita juga mengucapkan turut berduka cita telah kembali ke rumah Bapa di surga, Bapak almarhum Simon Liono, Bapak Liao Mienzi, usia 86 tahun. Dipanggil ke rumah Bapa di surga hari Senin tanggal 5 Agustus. Almarhum adalah suami terkasih dari Ibu Juliana, Papa terkasih dari Ibu Meriana, Papa mertua dari Bapak Yudi Chow, kakek dari Aisyah dan Isakar Chow. Dan telah dikremasi pada hari Rabu tanggal 7 Agustus. Allah Tritunggal memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga duka yang ditinggalkan. Demikian warta, saudara sekalian kita bersama-sama akan berdoa untuk Sinode GKY. Pokok doa syafaat ini saudara boleh bawa pulang dan selama 1 minggu ini kita terus doakan. Pada tanggal 23 dan 24 Agustus, Sinode akan mengadakan persidangan tahunan. Doakan untuk peserta persidangan, agenda yang dibahas, kemudian rencana merayakan HUT ke-80 pada tahun depan, dan juga rencana menyusun pelayanan, arah pelayanan GKY 10 tahun mendatang. Saudara sekalian, saya undang berdiri, mari kita bersama membuka suara berdoa untuk 4 pokok doa ini. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami datang menyerahkan puji dan syukur untuk Sinode GKY yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk begitu banyak GKY baik jemaat, bajem maupun pos yang sudah didirikan. Saat ini kami secara khusus menyerahkan Sinode GKY dalam rencana mengadakan persidangan tahunan pada tanggal 23 dan 24 Agustus mendatang. Kami berdoa bagi para peserta, bagi perjalanan mereka, baik yang daerah Jabodetabek maupun daerah luar Jabodetabek. Pimpin kami dengan selamat tiba di tempat tujuan dan berikan kami hati penuh sukacita dan kekuatan, baik fisik maupun rohani untuk mengikuti persidangan ini. Demikian juga semua agenda yang sudah disusun kiranya dapat dibahas dengan baik. Kalau ada keputusan yang perlu kami ambil, Tuhan pimpin supaya semua keputusan sesuai kehendak Tuhan dan dapat memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan rencana GKY menyelenggarakan HUT ke-80 tahun depan. Berdoa bagi panitia pelaksana yang sudah dibentuk, Tuhan berkati supaya segala persiapan yang kami lakukan boleh mendukung pelayanan ini, dan melalui pelayanan ini nama Tuhan dimuliakan dan kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga serahkan rencana menyusun program arah pelayanan selama 10 tahun ke depan untuk Sinode GKY. Tuhan bantu, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat surgawi, supaya kami tahu apa yang harus kami kerjakan, arah yang jelas sesuai dengan isi hati Tuhan. Dan gereja ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga, doksologi, dan setelah itu saya undang Pendeta Yones Adri untuk memimpin doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah di akhir ibadah ini kita menghadap kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kiranya anugerah yang berkelimpahan dari Allah Bapa, damai sejahtera yang melampaui segala akal yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus,
serta kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini dan di sepanjang perjalanan hidup mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan sampai bertemu muka dengan Tuhan dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh, Tuhan memberkati.